Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Taib, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan materi ilmu falak ya tentang penanggalan atau kalender. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah kalender Masehi. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa penting sekali memahami konsep penanggalan kalender Masehi ini ya. Karena ini akan menjadi dasar untuk kita ketika kita mengkonversi atau menentukan awal bulan Hijriah seperti itu. Nah, materi berikutnya yang juga penting itu adalah kita akan belajar cara menghitung hari dan pasaran. Nah, maksudnya menghitung hari dan pasaran itu gimana sih? Maksudnya gini, kita ingin menentukan pada tanggal tertentu itu hari apa. Nah, seperti itu. Jadi, menghitung hari dan pasaran itu adalah kita ingin mencari tahu nama hari pada tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Misalkan, 6 Januari 1987 itu hari apa sih? Apakah hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, atau hari apa? Gitu kan. Nah, ini outputnya nanti kita ingin mengetahui hari tersebut ya. Jadi nama harinya dan juga nanti pasaran. Ya. Nama hari adalah Sabtu, Ahad, atau Minggu kalau dalam bahasa umumnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Seperti itu. Jadi nanti outputnya adalah ini. Ya. Kita ingin mencari tahu pada tanggal tersebut itu dia hari apa? Hari Senin kah, hari Ahad kah, hari Kamis kah, hari Jumat kah? Seperti itu. Nah, kemudian untuk pasaran sendiri itu adalah Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Ini nama-namanya. Jadi nanti output akhirnya dari materi ini adalah kita ingin mencari tahu pada tanggal dan bulan serta tahun tertentu itu dia jatuh pada hari dan pasaran apa. Seperti itu. Jadi kita akan mulai belajar mulai kembali ya melakukan hitung-hitungan seperti itu di materi ini. Nah, kenapa sih kita harus menentukan hari dan pasaran? Nah, ini fungsinya adalah untuk memastikan akurasi perhitungan tanggal. Ya, misal gini, ketika misalkan kita melakukan sebuah perhitungan ya, bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat misalkan. Misal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Jumat. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari tahu bahwa memang Ramadan itu terjadi pada tanggal tersebut? Maka kita mengecek. Kita konversikan dari tahun Hijriyah itu ke tahun Masehi, ya. Kemudian kita cari tahu pada tanggal berapa, pada tanggal tersebut itu hari apa. Nah, ketika sudah dicari tahu, oh ternyata pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ternyata hari Jumat. Dan perhitungan kita dalam menentukan kalender Komariah juga sama hari Jumat. Oh berarti memang pas. Tanggal 1 Ramadan misalkan, ini ya misal, tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, misalkan seperti itu. Jadi kita nanti melakukan 2 perhitungan, ya. Penentuan pada tanggal konversi pada tanggal Hijriah, Masehi, kemudian kita melakukan konversi pada Hijriah. Nah, ini penentunya untuk mengakurasikan, mencocokkannya itu ada pada hari. Ya. Kalau sama-sama jatuh pada hari Jumat, berarti kemungkinan perhitungan kita sudah akurat. Ya, kalau ternyata di Masehi itu jatuhnya hari Kamis, di perhitungan yang Hijriyahnya ternyata jatuhnya hari Rabu, maka kita perlu cari tahu ada kesalahan di mana. Nah, seperti itu. Jadi sebagai pembanding ya. Dan kenapa dimulai dari tahun Masehi dulu? Karena ini yang paling mudah. Ya, kita jujur aja lah. Jujur aja, kita semua lebih terbiasa dengan kalender Masehi dibandingkan dengan kalender Hijriyah ya. Karena kalender Hijriyah itu patokannya adalah hilal seperti itu, sehingga kita tidak bisa menentukan bahwa sekarang ini pasti tanggal sekian sebelum hilal itu muncul seperti itu. Nah, ini sebagai salah satu acuan dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Jadi membantu kita
membantu kita untuk memahami penentuan awal bulan Hijriah. Jadi nanti prosesnya itu kita mengkonversi ya, mengkonversi tanggal tanggal Hijriah menjadi tanggal Masehi, kemudian di Masehi tersebut hasilnya tanggal berapa, kita cross check dengan mencari tahu tanggal tersebut itu hari apa. Kalau ternyata benar hasil konversi tadi menjadi tanggal dan harinya ketahuan gitu ya, tanggal harinya Jumat misalkan seperti itu, maka kemungkinan besar hasil konversi ini akurat. Misal gini, tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1442 itu jatuh pada tanggal berapa di Masehinya. Misalkan kita melakukan konversi ya. Hasil konversinya misalkan itu adalah bulan Mei tanggal 5 Mei tahun 2021 misalkan seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari tahu tanggal 5 Mei tahun 2021 hasil konversi tadi itu jatuhnya pada hari apa. Kalau ternyata jatuhnya benar sesuai dengan, misalkan jatuhnya pada hari Ahad, kita cek di kalender, oh ternyata betul, tanggal 5 Mei 2021 itu adalah hari Ahad. Oh berarti penghitungan kita sudah akurat, seperti itu. Itu gambarannya lah kurang lebih. Seperti itu. Nah, konsep hari dan pasaran. Konsep hari dan pasaran. Konsep menghitung hari adalah membagi jumlah hari yang sudah dilalui dengan jumlah nama hari. Jadi kan kita ingin tahu ya, tanggal 15 itu hari apa sih? Nah, maka caranya adalah jumlah hari, hari pertama itu tanggal 1, hari pertama itu tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi itu adalah hari Sabtu gitu ya. Maka tinggal kita hitung aja siklusnya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, sebagainya itu yang kita lakukan. Ya. Siklusnya kan per 7 hari. Sehingga jumlah hari yang dilalui dibagi 7, maka akan ketahuan itu hari apa. Ya. Misalkan, ini urutan harinya. Urutan hari itu adalah hari Sabtu. Hari pertama hari Sabtu, kedua Ahad, ketiga Senin gitu ya, keempat Selasa, kelima Rabu, keenam Kamis, dan ketujuh itu Jumat. Jadi dalam penanggalan Masehi itu diawali hari Sabtu, diakhiri hari Jumat, seperti itu. Nah, misal tanggal 15 bulan pertama tahun Masehi, tahun 1 Masehi itu adalah hari Sabtu. Nah, ini kenapa saya tidak menyebutkan bulan Januari, karena seperti yang sudah kita pelajari di sejarah kemarin ya, bahwa penamaan bulan itu urut-urutannya berubah-ubah, jadi di sini sederhananya saja, tanggal 15 bulan pertama tahun 1 Masehi adalah hari Sabtu. Dari mana diketahui hari Sabtu ini? Nah, jadi hari pertama dan hari ke-7, kemudian hari ke-8 dan hari ke-14, jadi hari pertama sampai hari ke-14 itu adalah hari Sabtu sama dengan Jumat. Jadi kalau hitungannya Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu hari pertama sampai hari ke-7. Hari ke-8-nya balik lagi. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu sampai hari ke-14. Berarti hari ke-15 hari apa dong? Ya, setelah Jumat, berarti hari Sabtu. Seperti itu. Nah, jadi 15 itu adalah hari Sabtu. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih konsep hari dan pasaran ya. Jadi hari pertama itu Sabtu, hari kedua itu Ahad, hari ketiga itu Senin, dan seterusnya. Sehingga nanti cara kita menentukannya itu adalah jumlah hari dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi sampai tanggal yang dihitung itu sudah berlalu berapa hari. Misalkan sudah berlalu 1000 hari, ya tinggal dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena siklusnya per 7 hari. Sabtu sampai Jumat itu 7 hari, kemudian Sabtu sampai Jumat itu 7 hari, begitu. Siklusnya per 7 hari, sehingga nanti kita tinggal ngitung sisanya saja. Seperti itu. Oke. Pasaran adalah nama hari dalam Jawa. Nah, sekarang untuk pasaran sendiri itu adalah nama hari dalam Jawa ya. Jadi di Jawa itu selain dikenal Senin, Ahad, Senin, Selasa, dan seterusnya, itu juga ada yang disebut dengan pasarannya.
dalam satu pasar, sepasar itu terdapat 5 hari, yakni secara berurutan. Hari pertama itu Kliwon, hari kedua itu Legi, hari ketiga itu Pahing, kemudian hari keempat itu Pon, dan hari kelima itu Wage. Ya. Jadi konon katanya ini asal nama pasar dalam masyarakat. Jadi kalau dulu itu masyarakat berkumpul bertransaksi, ya itu pada hari-hari tertentu. Nah, sesuai dengan hari ini, misalkan ada satu desa yang dia melakukan praktek transaksi massalnya itu pada hari Kliwon, maka disebutlah bahwa itu pasar Kliwon gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kita mengenal ada pasar Minggu, pasar Kemis, pasar Senin, itu memang sejarahnya seperti itu. Dulu itu pasar itu ya nggak setiap hari gitu ya. Jadi ada hari-hari berkumpul. Nah, di Jawa itu hari berkumpulnya itu menggunakan patokan pasaran ini, seperti itu. Nah, ini membantu menambah akurasi perhitungan tanggal. Jadi semakin banyak acuannya, ya, selain apa namanya tadi hari dalam Masehi, juga kita menentukan pasaran ini semakin menambah akurasi, gitu ya, akurasi dalam penanggalan seperti itu. Ini hanya berlaku di kalender Indonesia ya tentunya.